Chapter 1061, akhirnya Mugiwara Ichimi bertemu dengan Bonnie. Bonnie juga mengatakan kalau dia ingin bertemu dengan Dr. Vegapunk. Tentunya ini berhubungan dengan Kuma yang Bonnie lihat diam-diam saat di Marijoa. Sebenarnya, bagaimana hubungan Bonnie dan Kuma? Apa saja akan diungkapkan oleh Dr. Vegapunk di arc kali ini? Dan bagaimana Sword menyelesaikan masalahnya? Sebelum masuk ke pembahasan, follow terlebih dahulu Layla Story biar nggak ketinggalan info-info selanjutnya ya Storyers. Di arc kali ini, Straw Hat Pirates dipertemukan dengan Bonnie. Layla Story berpikir Oda Sensei mempertemukan Straw Hat Pirates dengan Bonnie untuk membongkar mengenai Kuma, hubungan Kuma dengan Revolutionary Army, dan kejadian yang terjadi di Marijoa karena Bonnie merupakan saksi mata di situ. Selain itu, cerita di arc ini juga langsung disambung dengan pasca kejadian yang menimpa Koby, di mana Blackbeard mencuri Koby. Layla Story akan membahas satu persatu secara singkat di video kali ini. Kemunculan Bonnie di pulau milik Dr. Vegapunk ini langsung terpikir Bonnie menemui Dr. Vegapunk dan meminta mengembalikan ingatan Kuma, dimana kita semua tahu ingatan Kuma hilang setelah menjadi kelinci percobaan pasifista yang dilakukan oleh Dr. Vegapunk. Tetapi sebenarnya apa hubungan dari Bonnie dan Kuma itu sendiri? Layla Story menemukan hal yang menarik dari Vivid Card milik Bonnie ini, dimana tertuliskan kalimat biar Dr. Vegapunk memulihkan ayahnya. Satu kalimat yang menarik dari Bonnie itu sendiri, di mana Stories ketahui Bonnie pernah menyelinap ke Marijoa untuk melihat Kuma di sana. Hubungan ayah dan anak ini belum bisa kita simpulkan karena memang masih misteri, tetapi ada beberapa hal yang bisa menjadi bukti jika Kuma dan Bonnie memiliki hubungan ayah dan anak. Hal ini bermula dari arc Marineford. Setelah kematian Shirohige dan Ace, Bonnie dan krunya berencana untuk mencari seseorang yang bagi Bonnie perang itu disebabkan oleh satu orang tersebut. Mungkin Stories mengira orang yang dimaksud Bonnie adalah Blackbeard karena dia yang menyebabkan Shirohige dan Ace mati di medan perang. Tetapi setelah dipikir lebih dalam, pasifista Kuma juga ada di situ. Kemungkinan besar Bonnie yang melihat perang itu dari kejauhan juga melihat banyak cloning pasifista Kuma saat itu. Mungkin Bonnie berpikir jika Kuma tidak menjadi kelinci percobaan pasifista, maka bawahan Shirohige juga akan tetap aman dan bisa saja menang dalam peperangan tersebut. Tapi dalam perjalanan mencari Dr. Vegapunk itu, Bonnie tertangkap oleh Blackbeard dan ingin menukar Bonnie dengan kapal perang milik Marine. Tetapi yang membawa kapal itu adalah Akainu. Blackbeard meninggalkan Bonnie dan krunya di situ. Akainu datang dan menangkap Bonnie untuk dikembalikan ke World Government, tetapi Bonnie bisa kabur sedangkan krunya tidak. Hal ini membuat saat ini Bonnie melakukan perjalanan sendiri hingga Bonnie bertemu dengan Mugiwara Ichimi. Di antara waktu Bonnie bisa kabur dari Akainu dan perjalanan menuju Egghead Island, Bonnie datang ke Marijoa dengan menyamar sebagai Empress Dowager Connie dari Swordfish Kingdom yang menjadi peserta revelry itu sendiri. Lalu Bonnie diam-diam menyelinap dan melihat sendiri bagaimana Kuma diperlakukan sebagai budak di sana, dan Bonnie merasa marah hingga menangis. Bonnie yang ada di Marijoa pasti mengetahui kejadian yang terjadi di sana selain Kuma yang berhasil diselamatkan oleh Revolutionary Army, yaitu kejadian di mana King Cobra terbunuh dan hilangnya Vivi. Tetapi karena Bonnie tidak bisa berbuat banyak, maka Bonnie terus melanjutkan perjalanan mencari Dr. Vegapunk untuk memulihkan Kuma. Karena saat ini Bonnie bersama dengan grup Luffy, kemungkinan Jinbe atau Luffy bertanya tujuannya mencari Dr. Vegapunk itu apa. Dan Bonnie nanti menceritakan tujuannya untuk Kuma. Maka mereka akan menemani Bonnie saat mencari Dr. Vegapunk karena Mugiwara Ichimi juga memiliki keterikatan dengan Kuma sejak Thriller Bark hingga post time skip saat mereka kembali ke Saba Audi. Karena Kuma telah diselamatkan oleh Revolutionary Army dan Bonnie juga mengetahuinya, Luffy pasti akan menanyakan tentang Sabo, terlebih lagi mengenai kebenaran berita tentang Sabo yang membunuh King Cobra dan apa yang terjadi dengan Vivi. Dr. Vegapunk akhirnya muncul di chapter 1061 kali ini, tetapi wujudnya adalah seorang gadis cantik, di mana sebelumnya Dr. Vegapunk dikatakan sebagai laki-laki tua. Tapi memang uniknya, meski berbadan perempuan, dialek yang digunakan olehnya seperti dialek orang yang sudah tua, seperti yang digunakan oleh Garp dan Jinbe. Karena Dr. Vegapunk sudah tua dan dia memiliki kecerdasan 500 tahun lebih maju, maka Dr. Vegapunk membuat android agar dia bisa tetap beraktivitas seperti biasa, dimana uniknya
Pang Zero Two ini menggunakan headphone yang memiliki antena seperti radio. Sepertinya ini dikendalikan oleh Dr. Vegapunk dari jarak jauh. Dr. Vegapunk memiliki beberapa android yang dia kendalikan dari jarak jauh ataupun diisi dengan memori miliknya. Uniknya lagi, Cyborg Hero Zero Three ciptaannya dia bilang kekal karena masih memiliki keinginan dasar atau nafsunya untuk memangsa buruannya. Hal ini membuat Nana Story berpikir, mungkinkah Seraphim Hancock juga termasuk gagal karena Hancock sendiri jatuh cinta pada Luffy dan mau membantunya dan melakukan apa saja untuk Luffy. Tetapi Hancock memandang berbeda jika itu adalah laki-laki lain. Karena Seraphim ini dibuat tanpa melibatkan Luffy, kemungkinan saat Luffy bertemu dengan Seraphim Hancock, Seraphim tersebut tidak mau menyerang Luffy, malahan mengikuti perintah dari Luffy. Selain itu, kemunculan Robert Vega Force 12 pastinya nanti akan ditunjukkan Vega Force versi lainnya, yang mungkin Vega Force ini bertujuan untuk membantu mengawasi Egghead Island dan menyerang musuh yang memasuki Egghead Island. Yang kemungkinan juga hal ini juga dibantu dengan Seraphim lainnya. Karena wujud Seraphim ini adalah wujud Shichibukai versi anak-anak, akankah Zoro juga akan bertemu dengan Seraphim Mihawk? Tulis pendapat kalian di komentar ya Storyers. Kemunculan Dr. Vegapunk ini akan membuka misteri mengenai Line Edge Factor, di mana penemuan ini berhubungan dengan organisasinya terlebih dahulu, yaitu Max, di mana Judge dari Germa Double Six, Queen, dan juga Caesar Claw mengetahui hal seperti ini. Sepertinya akan ada sedikit flashback mengenai Max itu sendiri. Selain itu juga, Dr. Vegapunk akan membuka rahasia mengenai Devil Fruit yang tentunya masih berhubungan dengan Line Edge Factor ini sendiri, sehingga dia bisa membuat Devil Fruit buatan yang hasilnya sama persis seperti milik Kaido. Setelah kita mengetahui Drake, Koby, dan Helmeppo sebagai member dari SWORD di chapter 1061 ini, kita diperkenalkan oleh anggota SWORD lainnya, yaitu Commander Hibari dan Rear Admiral Prince Cruz, yang sampai saat ini belum jelas tujuan apa sebenarnya dari SWORD ini, karena dia sendiri menjadi topi lopo dalam Beast Pirates pimpinan Kaido. Kemungkinan bertujuan untuk mengetahui segala aktivitas dari Yonko. Drake menyamar sebagai bajak laut, bisa bebas beraliansi dengan si bajak laut manapun yang menjadi target dari SWORD itu sendiri. Karena itu, ketika Drake meminta bergabung menjadi ally dari Luffy, Sanji, Zoro, dan Jinbei tidak menyetujui-nya. Terlebih lagi Zoro, karena dia tahu ada keanehan pada Drake mengenai tujuan apa sebenarnya dia di sana, dan Drake selalu menyembunyikan status demi kebaikan Straw Hat Pirates juga. Lalu setelah Red Onigashima, Drake masih belum bisa dihubungi. SWORD saat ini mengalami masalah di mana Kapten Koby diculik oleh Blackbeard. Helmeppo Hibari meminta Prince Cruz agar mereka bisa ke sana dan membawa Seraphim untuk menyerang Blackbeard. Prince Cruz menolaknya dan meminta untuk tenang, karena jika sembarangan memasuki Beehive, maka mereka juga akan diserang oleh bajak laut yang jumlahnya juga sangat banyak. Helmeppo dan Hibari yang ingin membawa Seraphim mungkin berpikir jika mereka membawa Seraphim, mereka bisa menyelamatkan Koby. Mereka berdua kalau karena Koby diculik dan tidak memikirkan bagaimana kondisi di Beehive itu sendiri, di mana Beehive merupakan Pirates Paradise. Di sana para bajak laut bebas melakukan apa saja, dan hal yang lebih mengerikan adalah di bawah naungan Yonko Blackbeard itu sendiri. Prince Cruz yang posisinya sebagai Rear Admiral pasti memikirkan hal ini matang-matang, karena dengan Seraphim saja mungkin tidak cukup. Terlebih lagi Helmeppo yang saat itu menjadi batu karena serangan dari Hancock, dia tidak melihat bagaimana Blackbeard menyingkirkan Seraphim dengan Black Hole miliknya. Prince Cruz juga pasti menunggu Drake sebagai kapten untuk mempertimbangkan bagaimana menyelesaikan masalah ini. Akainu sebagai Fleet Admiral juga tampaknya tidak mementingkan masalah Koby. Terlebih lagi, Koby pernah menghalangi Akainu untuk memburu Luffy dan hampir saja membunuh Koby. Hal ini membuat SWORD mau tidak mau menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan Akainu. Aokichi kemungkinan besar ikut membantu meski saat ini dia bergabung dengan Blackbeard. SWORD pasti membutuhkan bantuan orang-orang yang kuat untuk melawan Blackbeard. Jika SWORD nantinya meminta bantuan dari Luffy, maka bentrok antara Luffy dan Blackbeard sama-sama dari klan D ini tidak bisa dihindari lagi. Ini membuat Nana Story teringat dengan kejadian Guard Valley, di mana pemeran utamanya berasal dari klan D semua, yaitu Rock D. Cybex sebagai main villain, Monkey D. Crab yang dibantu oleh Goldie Roger. Yang membuat Nana Story berpikir,
Jika kejadian seperti Guard Valley ini benar-benar terulang, siapakah yang menjadi posisi dari Garp? Karena intinya ini adalah war between D. Apakah Garp ikut membantu Luffy karena Koby adalah muridnya? Ataukah ada pihak lain dari klan D yang menjadi aliansi kali ini? Menurut Soriel, siapa yang akan menjadi posisi Garp nantinya? Tulis di kolom komentar ya. Nah, itu dia analisis dari chapter 1061. Jangan lupa follow Layla Story biar nggak ketinggalan video selanjutnya ya Soriers. See you in the next video.